Perkenalkan, nama saya Hana Safitriana, NPM 072 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Perkenalkan, saya Rahma Aliska Dewi, NPM 029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Haryanti, NPM 047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan Inggris. John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Keynes ialah seorang tradisionalis, kecakapan serta sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun-temurun. Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan di Cambridge. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran J.M. Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Karya tulis atau buku Keynes yang paling populer adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. A. Pemikiran-pemikiran J.M. Keynes. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus bercampur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Dalam kaitannya dengan ekonomi moneter, dua karya Keynes patut disebut di sini. Pertama, buku yang berjudul A Tract on Monetary Reform, 1923. Dia mengemukakan pentingnya kebijakan stabilisasi harga. Inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes. 1. Hasrat berkonsumsi, propensity to consume. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. 2. Tingkat bunga. Menurut Keynes, bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas independen dari kedua hal tersebut, sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. 3. Efisiensi marginal dari investasi modal, marginal efficiency of capital. Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Jelaslah bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor itu. B. Keseimbangan pendapatan nasional. Dalam bukunya The General Theory, Keynes mengatakan faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional. Menurut kamus klasik, pendapatan nasional akan selalu dalam keadaan full employment di mana keinginan masyarakat untuk menabung sama dengan keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kenyataannya sama dengan investasi, tetapi hal itu bukanlah syarat adanya keseimbangan dalam pendapatan nasional yang selalu dalam keadaan full employment. Keynes membantah keadaan ini dan menyatakan bahwa pendapatan nasional yang seimbang dapat terjadi pada keadaan kurang dari full employment. Menurut klasik, keinginan menabung lebih besar daripada keinginan investasi akan terjadi perubahan harga, karena sektor perusahaan tidak bisa menjual output yang direncanakan, maka mereka akan menurunkan harga outputnya sampai semua persediaan yang tak diinginkan terjual habis. Keynes mengajukan penyelesaian yang berbeda. Harga barang relatif tetap dan mungkin tidak turun, meskipun terdapat kelebihan persediaan barang. Tingkat bunga tidaklah dapat menyamakan tabungan dengan investasi. Tingkat bunga ditentukan di dalam pasar uang yang membuat permintaan akan uang sama dengan penawarannya. Keynes membantah klasik di mana S sama dengan I dalam keadaan full employment. Menurut Keynes, dalam kenyataan
dan keseimbangan pendapatan dapat tercapai sebelum full employment. C. Konsumsi dan penentuan pendapatan nasional atau GNP. Keynes mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi atau C tergantung pendapatan atau Y. Makin tinggi konsumsi maka makin tinggi pendapatan. Jadi C sama dengan A plus BY. Koefisien konstanta menunjukkan besarnya konsumsi apabila Y sama dengan 0. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi selain pendapatan. Perubahan nilai A akan menggeser garis C sama dengan A plus BY. Gambar 1.1 merupakan grafik pengeluaran C plus I dan penentuan pendapatan nasional. Penjelasan grafik tersebut ialah sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran atau E, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat produksi atau pendapatan nasional atau Y. Garis pembantu yang membentuk sudut 45 derajat menunjukkan adanya kesamaan jarak pada masing-masing sumbu, yang berarti adanya keseimbangan pengeluaran atau E sama dengan pendapatan nasional atau Y. Pengeluaran terdiri dari konsumsi dan investasi yang dianggapnya autonomis, yakni besarnya tidak tergantung dari pendapatan. Gambar 1.2 tabungan S dan investasi. Penjelasan grafik dari gambar 1.2 yaitu untuk pengeluaran pemerintah ditiadakan pendapatan nasional dalam keadaan keseimbangan apabila pengeluaran total C plus I sama dengan produksi total atau Y. Keseimbangan ini ditunjukkan dengan perpotongan garis E sama dengan C plus I dengan garis pembantu E sama dengan Y, sehingga diperoleh Y equilibrium. Pada Y equilibrium ini maka keseimbangan menabung atau S sama dengan keinginan investasi atau I. Besarnya keinginan menabung ditunjukkan dengan selisih antara pendapatan konsumsi. Jadi, S sama dengan Y dikurangi C. Dalam gambar ditunjukkan dengan selisih atau perbedaan vertikal antara garis 45 derajat dengan fungsi konsumsi. Jadi, garis S sama dengan min A plus 1 plus B dikali Y. Diperoleh dengan mengurangkan C pada Y, di mana C sama dengan A plus BY. Jadi rumusnya S sama dengan Y min C. S sama dengan Y dikurangi A dikurangi BY. Jadi S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y. D. Perubahan pendapatan nasional. Y equilibrium akan bertahan lama apabila tidak ada perubahan fungsi konsumsi, dan demikian juga fungsi tabungan dan fungsi investasi. Apabila Y equilibrium bisa bertahan lama, maka hal ini menunjukkan suatu keadaan yang baik, karena Y equilibrium berada dalam keadaan full employment. Tetapi, Keynes tidak memberikan jaminan bahwa Y equilibrium akan selalu dalam keadaan full employment. Keadaan ini mungkin terjadi, tetapi hanya karena kebetulan, bukan secara otomatis. Berikut adalah grafik penurunan pengeluaran investasi. Dari kedua grafik di atas menjelaskan besarnya penurunan pendapatan nasional akibat turunnya pengeluaran investasi. Apabila pengeluaran investasi turun dari I0 menjadi I1, maka titik keseimbangannya bergeser dari Z ke N, dan pendapatan nasional turun dari Y0 menjadi Y1, ditandai dengan delta Y, dan diukur dengan MN, yang besarnya sama dengan ZM. Sedangkan turunnya pengeluaran investasi diukur dengan ZP, lebih kecil dari ZM. Jadi jelas bahwa penurunan pendapatan nasional lebih besar daripada penurunan pengeluaran investasi. ZP lebih kecil dari ZM. Kenapa? Karena turunnya pengeluaran investasi akan menyebabkan turunnya pendapatan. Akibat turunnya pendapatan ini, konsumsi juga turun sebesar BY.
Karena konsumsi merupakan bagian dari pengeluaran, turunnya pengeluaran konsumsi akan menyebabkan pendapatan turun lagi dan seterusnya. Turunnya pendapatan akhirnya akan sebesar angka pengganda dikalikan besarnya penurunan investasi. Perubahan pendapatan atau perubahan Y terdiri dari dua komponen, yakni perubahan pengeluaran konsumsi atau perubahan C dan perubahan pengeluaran investasi atau perubahan I. Perubahan Y sama dengan perubahan C plus perubahan I. Perubahan Y sama dengan B perubahan Y. Perubahan Y minus B perubahan Y sama dengan perubahan I. Perubahan I minus B sama dengan perubahan I. Kedua ruas dibagi dengan I min B, diperoleh perubahan Y sama dengan perubahan I per I min B. Total perubahan Y adalah perjumlahan perubahan investasi dengan perubahan konsumsi yang terjadi terus-menerus yang dapat dituliskan sebagai berikut. Perubahan Y sama dengan perubahan I plus B perubahan I plus B2 perubahan I plus B3 perubahan I dan seterusnya plus Bn perubahan I. Perubahan Y sama dengan perubahan I dalam kurung I plus B plus B2 plus B3 plus dan seterusnya plus Bn. B perubahan Y sama dengan perubahan I dalam kurung IB I plus B plus B2 plus B3 plus B4 plus dan seterusnya plus Bn plus I dikurangin perubahan Y dalam kurung I min B sama dengan perubahan I. Perubahan Y sama dengan perubahan I dalam kurung I per I min B. Bisa juga dijelaskan melalui persamaan S dan I. Turunnya I dari I0 ke I1 menyebabkan terjadinya kelebihan S di atas I dan Y turun, sehingga akan menurunkan S. Karena S fungsi dari Y juga sampai S sama dengan I lagi pada Y yang baru, yaitu perubahan S sama dengan dalam kurung I min B perubahan Y. Perubahan S harus sama dengan perubahan I dalam keseimbangan, maka dapat dicari hubungan antara perubahan I dengan perubahan Y dengan mengganti perubahan S dengan perubahan I dan diperoleh perubahan I sama dengan dalam kurung I min B perubahan Y. Perubahan I sama dengan perubahan I dalam kurung I per I min B Y, di mana dalam kurung I per IB min B adalah angka penggandaan yang besarnya sama dengan yang diperoleh melalui prosedur di atas. Pada dasarnya pengeluaran konsumsi itu bersifat induced atau tergantung dari pendapatan, sedangkan pengeluaran investasi bersifat autonomous atau tidak tergantung dari pendapatan tetapi tergantung pada tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan. Perubahan GNP akan mengakibatkan terjadinya unemployment GNP. Sebaliknya, akan terjadi inflasi apabila pengeluaran autonomous naik sedangkan GNP sudah pada keadaan full employment. Dalam hal ini, resep yang diajukan kaum klasik adalah tidak berbuat apa-apa atau do nothing laissez-faire. Dalam jangka panjang akan tercapai full employment dan sekaligus equilibrium. Namun Keynes resepnya do something atau campur tangan pemerintah dalam jangka pendek, sebab katanya dalam jangka panjang kita ini semua mati. In the long run we are all dead.
Oleh karena itu, analisa ekonomi makro Keynes lebih menitikberatkan pada analisa jangka pendek. Penutup, Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintahan meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, atau sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, di tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk penggerakan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply yang menganjurkan untuk tidak menambahkan peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan atau titik yang ideal.